Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia terbang keluar, dia mengangkat pedang surgawi dan menggunakan 10 Heavenly Cup yang mengejar di belakang 10 yang pertama. Dengan suara keras, tirai surga bergetar dan pecah. Segera setelah itu Heavenly Cup kedua tiba dan tirai surga hancur. Wang Lin melemparkan pedang surgawi dan berteriak, "Stop!" Pedang surgawi terlalu cepat dan melesat seperti kilat. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening karena dia sudah tiba di atas cap penyegelan surgawi. Dia mengangkat tangannya dan hendak meraih pedang surgawi. Namun pada saat ini, ucapan stop Wang Lin menggema seperti guntur. Kepala pria berjubah hitam itu normal, tetapi tangan tulangnya berhenti. Pada saat ini pedang surgawi melintas dan memotong seluruh lengan kanannya. Saat lengan kanannya terlepas dari tubuhnya, itu secara misterius berubah menjadi debu tulang dan menghilang di kekosongan. Waktu Wang Lin sangat akurat. Jika bukan karena fakta bahwa pedang surgawi begitu dekat, maka bahkan dengan mantra stop, itu tidak akan efektif karena mantra itu tidak bisa menghentikan pria berjubah hitam lama. Namun sekarang ini sangat berbeda. Pria berjubah hitam terkejut dan melihat lengan kanan kosong ini. Matanya mengungkapkan kemarahan yang tak terbayangkan. Kemarahan ini membuatnya melepaskan niat kuat untuk memukul. Aku telah melindungi tempat ini selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil memulihkan kerangkaku. Kamu berani menghancurkan lengan kananku. Pria berjubah hitam itu sepertinya sudah gila. Dia menyerah pada cap penyegelan surgawi dan menyerbu ke arah Wang Lin. Sementara dia terbang, ekspresinya sangat mengerikan. Dia mengangkat tangan kirinya yang tersisa dan jari-jarinya membentuk pedang yang mengiris Wang Lin. Suara retak datang dari kehampaan yang gelap dan celah muncul. Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin saat dia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak, "Panggil angin!" Energi asal dalam tubuhnya dengan cepat melonjak, tetapi dia tidak punya waktu untuk khawatir. Angin hitam muncul di tangannya karena cepat menyebar dan membentuk embusan angin hitam yang keras. Gelombang angin dingin menyebar saat angin hitam menerjang ke arah pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu penuh dengan kejutan. Kali ini kejutan itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Wang Lin dengan harta tuannya. Mantra Kaisar Surgawi, panggil angin. Siapa kamu? Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya panggil angin. Mantra itu adalah mimpi buruk baginya saat itu. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melanggar hukum. Meskipun tuannya memohon padanya, Kaisar Surgawi Baifen masih mengucapkan satu mantra. Kaisar berkata bahwa jika dia bisa selamat dari mantra, dia akan bebas. Saat itu mantra yang digunakan Kaisar Surgawi Baifen adalah panggil angin. Di bawah panggil angin, seluruh tubuhnya ambruk, bahkan tulangnya hilang. Jika bukan karena bahwa tuannya, Tuan Carefree, telah bertindak, tengkoraknya pun tidak akan diselamatkan. Setelah itu, dia dikirim ke sini oleh Master Carefree untuk menjaga peti mati ini. Hanya melalui formasi besar dan kultivasi yang tak terhitung tahun ini, dia akhirnya bisa mengeluarkan panggil angin untuk mereformasi kerangkanya. Pada saat ini dia melihat mantra ini sekali lagi dan takut kehabisan akal. Dia dengan cepat mundur, membuka mulutnya tanpa ragu, dan meludahkan benda. Ini adalah inti biru dan saat itu muncul, itu mewarnai semuanya biru. Pria berjubah hitam itu berteriak sekali lagi, "Apa hubunganmu dengan Kaisar Surgawi Baifen?" Inti biru di depannya memancarkan cahaya lembut, membuatnya jadi dia tidak terluka oleh angin hitam. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berbicara saat dia maju dan angin hitam menderu. Dia tiba di sebelah pria berjubah hitam dan angin hitam bergerak dengan tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi pucat dan dia mundur sekali lagi. Cahaya biru di sekitarnya redup, tetapi matanya menyipit. Dia meraung dan kedua tangannya mendorong ke depan. Inti biru mulai berputar, memancarkan semburan cahaya biru. Itu seperti pusaran yang mengisap angin hitam yang masuk. Panggil orang ini tidak kuat, tapi aku tidak bisa membiarkannya menyentuhku. Kalau tidak, itu akan mengaktifkan sisa-sisa hukum panggil angin di tubuhku. Panggil angin terlalu ganas. Begitu memasuki tubuh, hampir mustahil untuk dikeluarkan. Jika dia membiarkannya masuk sekali lagi, itu akan segera menyebabkan cedera sebelumnya meletus. Sialan, bagaimana mungkin orang ini tahu panggil angin? Aku harus bergantung pada harta yang diberikan guru. Pria berjubah hitam itu sangat muram. Saat inti biru menahan angin hitam, dia dengan cepat mundur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pria berjubah hitam. Dia mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa tanpa ragu. Ada kilatan cahaya 5 warna dan kupu-kupu 5 warna muncul. Setelah kupu-kupu muncul, sayapnya sedikit berkibar. Bubuk 5 warna tersebar di mana-mana, itu terlihat sangat indah. Pada saat kupu-kupu itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke pria berjubah hitam yang mundur. Kupu-kupu segera terbang ke depan dan mengepakkan sayapnya. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki berjubah hitam yang mundur itu bergetar dan matanya dipenuhi teror. Lengan tulang kirinya meledak menjadi debu abu-abu dan membentuk kupu-kupu abu. Setelah kupu-kupu ini muncul, ia mengepakkan sayapnya. Wajah lelaki berjubah hitam itu sangat pucat dan tubuhnya dengan cepat mundur. Tulang kakinya langsung roboh dan matanya dipenuhi syok. Melihat bahwa kupu-kupu itu akan mengepakkan sayapnya sekali lagi, dia meledakkan di bagian bawah tubuhnya.
Dengan menggunakan kekuatan ledakan, ia langsung mendorongnya jauh-jauh dan tiba di atas peti mati di pusat formasi. Saat bagian atas tubuhnya memasuki formasi, sejumlah besar gas hitam berasal dari formasi berwarna darah. Ini menyebabkan bagian bawahnya cepat muncul kembali dalam keadaan ilusi. Pada saat ini sayap kupu-kupu mengepak sekali lagi dan bagian bawah dari pria berjubah hitam yang baru saja terbentuk runtuh. Namun saat berikutnya, lebih banyak gas hitam keluar, memungkinkannya untuk mereformasi bagian bawahnya sekali lagi. Ini berlanjut. Gas hitam dari formasi besar tidak lagi masuk ke peti mati tetapi ke bagian bawahnya. Setelah kondensasi lama, seolah-olah bagian bawahnya berisi daging dan darah. Mata Wang Lin menyala saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya, menggunakan panggil angin sekali lagi. Energi asalnya agak kurang untuk menggunakan 2 kali berturut-turut. Meskipun wajahnya agak pucat, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas bahwa jika dia tidak membunuh orang ini, dia tidak akan bisa pergi. Angin hitam menerjang maju menuju formasi. Ekspresi pria berjubah hitam berubah dan dia akan menghindar. Pada saat ini, kupu-kupu itu hanya mengepakkan sayap kirinya. Tubuh ilusi pria berjubah hitam itu segera runtuh. Bahkan jubah hitamnya hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kepalanya di udara. Teror di matanya telah mencapai batas. Melanggar hukum. Ini adalah harta yang bisa melanggar hukum. Pria berjubah hitam itu kehilangan akal sehatnya dan dia tidak ragu untuk mundur. Namun pada saat ini, angin hitam telah datang untuk melahapnya. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi keputusasaan. Jika dia berada di puncak kultivasinya, dia yakin dia akan mampu melawan ini, bahkan jika musuh memiliki harta yang bisa melanggar hukum. Jika dia memiliki tubuhnya, dia yakin dia bisa langsung membunuh Wang Lin tanpa membiarkannya menggunakan harta itu. Jika bukan karena fakta bahwa aku terluka oleh Bai Fen, aku tidak perlu terlalu takut dengan panggilan angin yang tidak lengkap ini. Aku tidak mau membiarkannya berakhir seperti ini. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan kebencian. Saat angin hitam menelannya, dia menghembuskan udara besar. Ini adalah energi asal esensinya. Dia meniupnya tanpa ragu dan itu bertabrakan dengan angin hitam. Dia meminjam kekuatan ini, membiarkan tengkoraknya cepat mundur. Matanya menunjukkan tatapan tegas dan dia mengepalkan giginya. Dia mundur di sebelah peti mati dan bergumam, "Tuan, bukan murid yang tidak menepati janji, tetapi jika aku tidak membuka peti mati ini, aku akan tanpa mati." Saat dia berbicara, kepalanya terbanting ke peti mati dan tutupnya terbuka. Begitu peti mati terbuka, daging pemuda di dalam mulai menguap. Seolah-olah itu akan runtuh saat itu bersentuhan dengan dunia luar. Sesaat kemudian, itu benar-benar hilang dan tidak ada yang tersisa di dalam peti mati. Long Daozi, kamu melanggar hukum langit dan dihukum oleh Kaisar Surgawi. Bahkan guru pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya bisa menyelamatkan tengkorakmu dan menyegel jiwa asalmu di dalam untuk menjaga peti mati ini. Tuanmu telah melihat bencana besar bagi alam surgawi, jadi pergi dari sini mungkin merupakan berkah. Peti mati ini adalah harta dari alam surgawi kuno. Tuanmu mendapatkannya setelah melalui banyak bahaya. Ini disebut peti mati menghindari surga. Kamu harus tahu bahwa sebelum tuanmu menjadi seorang surgawi, aku memiliki seorang putra. Tuanmu berhutang terlalu banyak padanya dan hanya bisa mengambil jejak jiwanya. Saat saya menjadi seorang surgawi, aku memberikan semua waktu kultivasiku dan kesempatan untuk menemukan peti mati menghindari surga ini. Aku menempatkan pecahan jiwanya di dalam sehingga suatu hari dia dapat mereformasi tubuhnya dan bangun. Saat dia bangun, kamu akan mengenalinya sebagai tuanmu dan kamu tidak akan pernah mengkhianatinya. Pada saat yang sama, kamu dapat meminjam peti mati ini untuk memperbarui tubuhmu dan memulihkan kultivasimu. Suara tuannya dari belakang kemudian bergema di dalam tengkorak pria berjubah hitam saat dia masuk ke dalam peti mati. "Tuan, jangan salahkan aku." Pria berjubah hitam itu mengungkapkan tatapan tegas. Saat kepalanya jatuh di peti mati, tutupnya otomatis terbang dan menutup peti mati. Kemudian peti mati bersinar terang dan terbang keluar dari formasi. Mata Wang Lin menyala. Adegan di depannya mengejutkannya. Dia jelas melihat pemuda di dalam peti mati menghilang. Kemudian dia melihat bahwa begitu kepala pria berjubah hitam jatuh ke peti mati, tubuhnya mulai mengembun dengan cepat. Ini adalah, mata Wang Lin menyipit dan tangannya membentuk segel tanpa ragu. Kupu-kupu terbang di bawah Wang Lin dan membawanya. Tangan kirinya meraih dan cap penyegelan surgawi segera terbang setelah peti mati. Teasan berkedip saat dia menghilang ke bayangan Wang Lin. Mata Wang Lin dingin saat dia mengejar peti mati. Harta macam apa ini yang memungkinkan tubuh seseorang untuk berubah? Di dalam peti kristal, tubuh Long Daozi dengan cepat memadat. Perasaan memiliki daging adalah sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Matanya menjadi dingin dan dia menyeringai saat dia bergumam, "Tuan, aku tidak memiliki tubuh selama bertahun-tahun. Ternyata aku hanya perlu berbaring di sini sebentar untuk memulihkan tubuhku. Jika itu masalahnya, mengapa kamu membuatku menderita kesakitan seperti itu? Apakah kamu khawatir bahwa aku tidak akan menjaganya untukmu setelah aku memulihkan tubuh? Aku merasa bersalah sebelumnya, tetapi sekarang aku tahu. Aku selalu bersyukur bahwa kamu menyelamatkanku dan karena hubungan guru murid kita,
Aku lebih suka menderita rasa sakit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya daripada memiliki gagasan tentang peti mati. Namun sekarang aku tahu betapa konyolnya pikiranku. Di dalam peti mati, Long Daozi tanpa ampun mengepalkan tinjunya dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya seperti tulang bertabrakan. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman, dan dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dari antara Corporeal Yang dan Nirvana Scryer yang berada di peringkat 1 langit surgawi, dia dengan susah payah mencapai tahap awal Nirvana Scryer yang berada di peringkat 3 langit surgawi. Tuan Carefree, kamu menipuku dengan baik. Mata Long Daozi dipenuhi dengan niat membunuh saat kultivasinya meledak. Itu naik ke peringkat 6 langit surgawi dan itu tidak berhenti. Sementara Wang Lin sedang mengejar, ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi celestial dari dalam peti mati semakin kuat. Harta macam apa ini? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya penuh kejutan. Saat Long Daozi tersenyum, energi asal surgawi melonjak dan dia dengan cepat mencapai peringkat 9 langit surgawi. Itu adalah tingkat kultivasi puncaknya kembali di alam surgawi. Ini tidak berhenti. Saat kultivasinya mencapai peringkat 9 langit surgawi, tingkat kultivasinya meledak melewati penghalang langit surgawi dan mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Mata Long Daozi bersinar begitu terang sehingga mereka seolah-olah akan menembus peti mati. Kultivasinya telah menembus langit surgawi dan mencapai Raja Surgawi. Peringkat 3 Raja Surgawi. Master Carefree, aku hanya peringkat 9 Raja Surgawi. Sekarang aku juga seorang Raja Surgawi. Begitu aku membunuh junior ini dan mengambil hartanya, selama aku tidak pergi ke alam surgawi, kau tidak akan pernah menemukanku di dunia besar ini. Long Daozi tertawa saat dia mengangkat tangannya dan menekan tutup peti mati. Tutupnya terbuka dan Long Daozi berjalan keluar. Wang Lin segera berhenti, dan ekspresinya sangat suram. Namun matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Dia melihat bahwa Long Daozi dikenakan resiko keluar dari peti mati tertawa. Aura yang kuat menyebar dari Long Daozi. Meskipun itu tidak sekuat leluhur darah, itu masih sangat kuat. Seolah-olah ada badai yang kuat di daerah itu dan orang itu ada di tengah. Junior, mati. Saat Long Daozi tertawa gila, dia maju selangkah. Namun tepat pada saat ini, perubahan drastis terjadi. Kakinya menghilang saat dia mengangkatnya. Kemudian kedua kaki dan tangannya hancur. Adegan ini persis sama dengan bagaimana pemuda itu menghilang saat dia membuka peti mati. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Long Daois membeku di tempat saat dia menundukkan kepalanya. Namun dia tidak bisa melihat tubuhnya, karena semuanya telah hancur. Bahkan kepalanya mulai menjadi buram seolah-olah itu akan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan. Mata Long Daozi dipenuhi dengan rasa takut. Dia berteriak histeris, "Mengapa seperti ini? Tuan, mengapa seperti ini?" Long Daozi meraung di langit, "Tuan, aku telah melindungi putramu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membunuhku? Kamu pernah berkata bahwa selama ada sepotong jiwa, peti mati ini dapat membantunya berubah. Aku menggunakannya untuk memulihkan tubuhku, jadi mengapa itu runtuh? Mengapa, Tuan Carefree, kalau bukan karena aku membantumu menemukan petunjuk untuk peti mati menghindari surga, bagaimana aku bisa melanggar hukum langit? Namun kamu memperlakukanku seperti ini. Aku khawatir jika aku mendengarkanmu dan memasuki peti mati setelah putramu bangun, hasilnya akan sama. Kamu ingin membunuhku." Kepala Long Daozi berangsur-angsur hilang. Jiwa asalnya juga runtuh dan menjadi bagian dari kehampaan. Namun ada perasaan dendam yang kuat yang bertahan dalam kekosongan. Kebencian ini telah muncul di dalam Long Daozi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejak alam surgawi runtuh dan akhirnya meletus sekarang. Kekesalan ini sangat kuat di luar imajinasi. Jika itu tidak dihilangkan, itu akan ada untuk selamanya. Mungkin setelah bertahun-tahun berlalu, kehidupan baru dapat lahir dari kebencian ini. Wang Lin menyaksikan semua ini. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke langit dan berkata, "Dao membentuk sungai neraka." Sungai neraka muncul, seolah-olah kebencian itu telah menemukan jalan keluar dan telah mengalir ke sungai neraka. Kebencian menyatu dengan kebencian di dalam sungai neraka dan terus tumbuh lebih kuat. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar satu dupa, semua dendam telah diserap. Saat Wang Lin berbalik, sungai di bawahnya menghilang. Wang Lin meraih peti mati. Matanya sangat serius saat dia dengan hati-hati melihat peti mati dan mulai merenung. Objek ini dapat membantu menyehatkan jiwa dan memulihkan daging, tetapi orang tidak bisa keluar. Begitu orang itu pergi, mereka akan menghilang. Jika bukan itu masalahnya, maka peti mati ini pasti telah digunakan secara tidak benar. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menyingkirkan peti mati sambil menghela nafas dan pergi. Saat dia melihat peti mati, dia memikirkan Limuan, planet Donglin. Dengan kultivasiku saat ini, aku pasti bisa melihatnya. Mata Wang Lin bersinar cerah. Selain menghindari Alser, ia datang ke Alhiven untuk mencari keluarga Siang di planet Donglin untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali Limuan. Wang Lin tidak akan pernah melupakan keterkejutan dan dorongan yang dia rasakan saat wanita itu berbicara tentang membangkitkan Limuan di jurang. Pada saat itu, dorongan yang muncul di dalam tubuhnya itu sangat kuat.
Seolah-olah puluhan ribu baut petir telah mengenai tubuhnya. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, dia harus melakukan perjalanan ke rumah keluarga Xiang di planet Donglin. Tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli seberapa berbahaya, Wang Lin akan memilih untuk menghadapi semuanya. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak peduli seberapa berbahaya atau sulit, itu harus melakukannya. Di bagian barat sistem bintang Al-Hiven, jauh di dalam domain aneh. Tidak ada seorang pun di sini untuk waktu yang lama. Seolah-olah tempat ini adalah zona terlarang. Itu dipenuhi dengan kabut abu yang menghalangi jarak pandang 100 kaki. Kabut itu perlahan-lahan melayang seolah-olah itu akan abadi. Lingkungan sekitar sangat sunyi tanpa suara. Di kedalaman domain aneh, itu sangat tertutup oleh kabut tak berujung. Pada hari ini, ada sedikit fluktuasi di dalam kabut. Pada awalnya itu lemah, tetapi segera menjadi kekerasan. Kabut bergolak seakan ada monster besar bergerak ke dalam. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat kabut dalam jarak ratusan ribu kilometer yang bergolak keras dan bergerak ke segala arah. Saat kabut menyebar, orang akan melihat monster seperti paus bergerak di dalam kabut. Itu sangat besar, setidaknya puluhan ribu kilometer panjangnya. Saat tubuhnya bergerak, semua kabut abu di sekitarnya akan menyala. Kepalanya tidak memiliki mata, hanya mulutnya yang besar dan terbuka. Saat mulutnya terbuka, itu mengeluarkan sejumlah besar kabut abu. Pada saat mulut terbuka, formasi melintas. Seseorang keluar dari formasi, dan lebih banyak orang muncul di belakangnya. Orang pertama mengenakan jubah hijau. Meskipun dia tampak seperti pemuda, dia memiliki aura tua padanya. Seolah-olah seorang pria berusia 1000 tahun tinggal di dalam tubuh seorang pria muda. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit kebingungan. Saat dia muncul, dia segera didorong ke depan oleh kabut. Di belakangnya, para anggota klan abadi keluar dengan takut akan dunia baru. Mereka mengikuti di belakang Wang Lin.